Fahrul, pemuda Malaysia ini, mengaku dia melihat penampakan pocong temannya sehari setelah membantu mengurus pemakaman jenazahnya. Ketika menceritakan pengalaman seram tersebut kepada keluarganya, ada yang menyebut Fahrul mungkin diikuti bayangan atau pendamping-pendamping temannya yang disebut badi mayat. Menurut kepercayaan orang Melayu, badi mayat merupakan gangguan berbentuk bayangan orang yang meninggal secara mengenaskan. Mungkin di Indonesia disebut dengan istilah arwah penasaran. Biasanya orang yang diganggu adalah mereka yang melihat mayat orang kecelakaan di jalan, mengurus mayat orang yang bunuh diri dan penyebab kematian tidak wajar lainnya. Kisah seram Fahrul dibagikan melalui postingan di grup Facebook Kelab Cerita Hantu Malaysia. Penasaran dengan cerita Fahrul dihantui pocong temannya? Mari kita simak penuturannya berikut ini. Kejadian seram itu terjadi pada tahun 2014 ketika Fahrul mendapat kabar seorang kawannya meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Fahrul tidak terlalu akrab dengan temannya yang sekolah di Sabah itu. Dia hanya kenal begitu saja. Teman Fahrul ini mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya di Selangor. Ketika jenazah sampai, hari sudah petang. Jam menunjukkan sekitar pukul 18. Entah apa yang menyebabkannya, hati Fahrul tergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah. Setelah disolatkan sekitar jam 18.30, jenazahnya langsung dimakamkan. Jenazah selesai dimakamkan sekitar jam 19-an, mendekati maghrib. Balik dari kuburan, saya tidak langsung membersihkan diri. Saya tidak mandi maupun ganti baju. Setelah sholat maghrib saya mengobrol dengan teman-teman. Setelah itu, saya langsung tidur karena besok pagi harus kerja, kenang Fahrul. Malam esoknya baru kejadian-kejadian seram itu dimulai. Fahrul yang bekerja di Shah Alam tidur sendirian di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat tidur sendirian malam itu di apartemen, Fahrul tiba-tiba bermimpi almarhum temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Fahrul melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Fahrul tanpa mengeluarkan sepatah kata. Fahrul langsung terjaga dari mimpi yang menyeramkan itu. Namun peristiwa aneh terjadi di depan matanya. Ketika Fahrul bangun dari tidur, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Ia nampak melalui celah dinding, terlihat separuh badan saja. Waktu itu kondisi kamar memang remang-remang karena saya tak menyalakan lampu. Hanya mengandalkan cahaya dari luar jendela saja. Setelah beberapa menit makhluk itu tak juga menghilang, saya baru yakin ia memang nyata. Saya langsung tutup selimut dan berusaha tidur hingga terbangun esok paginya, kata Fahrul. Waktu tidur di malam kedua, Fahrul menyalakan lampu, tapi dia masih mengalami mimpi menyeramkan yang sama. Saat terbangun, makhluk itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ingin memperumit keadaan, Fahrul langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur sampai tertidur betulan karena memang sudah lelah setelah pulang dari bekerja. Pengalaman mimpi tapi nyata itu berlangsung terus-menerus hampir seminggu. Sampai akhirnya Fahrul tidak tahan. Dia keluar dari apartemen dan pindah ke rumah bibinya. Sejak pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya tidak pernah terjadi. Fahrul juga sudah tidak pernah mimpi seram lagi. Setelah mengalami kejadian-kejadian seram itu, saya ada sedikit rasa takut ke kuburan. Apalagi kalau ada orang meninggal. Saat ada saudara meninggal, saya cuma sebentar di kuburan. Pas pulang saya langsung mandi bersihkan diri terus ganti baju. Pungkasnya.